Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Ulfia dengan NPM 202045500302 dari kelas S3D Prodi Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang leisure park yang saya rancang dengan bertemakan alam yang namanya itu wisata kelapa sawit gantung. Yang pertama ini analisis tapak. Lokasinya itu ada di Jalan Surade, Ujung Genteng, Desa Paripis, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Luas totalnya itu kurang lebih 10,5 meter persegi. Jarak keseluruhannya itu ada 4.983 meter. Nah, tepatnya lokasi ini itu berada di area Pantai Karanggantung. Site ini terbilang strategis karena letaknya berada di kawasan pantai. Analisa tipologi bangunan. Tipologi bangunan merupakan pengelompokan bentuk bangunan dengan kebutuhan serta keadaan lingkungan. Namun, tipologi bangunan yang saya rancang tidak memiliki bentuk bangunan khusus. Kebanyakan ruang terbuka atau bisa dibilang itu ruang hijau. Karena site-nya terletak di tengah-tengah perkebunan pohon kelapa sawit. Akan tetapi, ruang terbuka ini dimanfaatkan oleh warga sekitar yang dikelola untuk sumber perekonomian. Lalu ada analisis studi preseden. Preseden yang pertama saya ambil itu dari wisata edukasi kopi Semarang. Wisata edukasi kopi dan budaya ini berada di perbukitan Gunung Kelir. Pada tahun 1990, wilayah ini ditanami sayuran, namun karena iklim di kawasan tersebut rata-rata 20 sampai 36 derajat Celcius, maka diganti dengan bibit biji kopi. Wisata edukasi kopi dan budaya ini berada di daerah perbukitan, maka tanahnya berkontur atau menanjak. Untuk menuju lokasi ini, biasanya pengunjung menggunakan kendaraan jeep, namun ada pula yang berjalan kaki untuk menikmati trek jalannya. Masyarakat di daerah itu juga masih memegang teguh kearifan lokal, yang mana komposisi material pada bangunan di lokasi tersebut semuanya berasal dari alam dan bangunannya masih tradisional. Lalu presiden yang kedua dari wisata Kampung Coklat. Dibuatnya Kampung Coklat ini muncul dari keresahan petani lokal yang selalu gagal menanami tebu dan tembakau. Pada akhirnya, tahun 2012 beralih menanam kakao atau pohon coklat. Wisata desa coklat ini berasal di daerah yang lahannya datar, dekat dengan pemukiman warga. Juga memiliki kelembapan cukup tinggi dengan curah hujan rata-rata 10,58 mm. Beriklim tropis dengan rata-rata suhu 26 sampai 32 derajat Celcius. Bangunan area wisata desa coklat ini berkomposisi dari alam dan ada unsur buatannya. Terbilang modern namun ada unsur tradisionalnya. Masyarakat di daerah kawasan wisata desa coklat ini masih tergolong masyarakat yang kuat budaya karena letaknya di Mojokerto. Masyarakat menjaga kebudayaan Kerajaan Majapahit. Lalu presiden yang ketiga, saya ambil dari L'Écluse Montmartre, yaitu di Paris. Nah, L'Écluse Montmartre ini kebun anggur
tersembunyi di tengah-tengah pemukiman warga Paris. Kebun ini sengaja dibuat untuk penggalangan dana yang dibuat oleh sekelompok organisasi di daerah tersebut. Kebun anggur tersembunyi ini secara keseluruhan mempunyai iklim berganti setiap 3-4 bulan sekali. Dengan memiliki lahan yang miring, tak heran banyak warga sekitar atau masyarakat yang bukan dari daerah tersebut berkunjung dan melihat fermentasi hasil anggurnya. Pertama-tama ini, itu kita ada merencanakan leisure park dengan konsep alam, edukasi, reaktif, dan fleksibel. Lokasi, permasalahan, isu, dan tujuannya, lalu kebutuhan leisure park, ada data fisik dan non-fisik, sejarah site, hubungan site, organisasi site, lalu analisa fisiknya, analisa klimatologi, analisis tapak, analisis tipologi, dan analisis site. Lalu masuk ke zoning dan desain atau gubahan massa. Lalu di sini ada site plan. Nah, untuk lokasi site-nya ini ada di sebelah sini dan keseluruhannya kebun kelapa sawit, dan ini itu dia sudah termasuk ke pesisir pantai. Lalu di sini ada zoning atau bubble space. Nah, karena rancangan leisure park ini berkonsep edukasi, ruang untuk private-nya itu hanya ada beberapa. Nah, di sini ada tiket masuk, lalu ada toilet, lalu di sini resto, lalu di sini musola, dan di sini pabrik untuk mengelola kelapa sawitnya. Dan di sini ini itu adalah kebun mini kelapa sawit. Dan di sini ada denah gedung utamanya yang berfasilitas ada resto, musola, toilet, serta penggabungan dengan pabrik pengelolaan kelapa sawit. Lalu di sini ada tampak depan dari si bangunan utamanya ini. Dan ini sketsa potongan A yang memanjang. Dan ini ada sketsa potongan memotong dari area pabrik sampai ke musola. Lalu di sini ada potongan B yang memanjang dari musola sampai ke resto. Lalu di sini ada sketsa detail struktur dari plafon dan juga fondasi, bisa dibilang ini fondasi ceker ayam ya. Nah, ini adalah perspektif dari bangunan utama yang barusan, yang denah utamanya ini. Ini saya terinspirasi dari gulungan cake atau bisa dibilang roll cake. Jadi saya kreasikan dan saya ubah lagi untuk menjadi bentuk bangunan utama dari
leisure park yang saya rancang. Nah, ini ada perspektif interior karena ini cahaya dari kameranya kurang, jadi mungkin agak gelap. Ini adalah interior perspektif dari saya ambil dari resto menuju bar. Sekian atas presentasi yang saya sampaikan tentang perancangan leisure park dari mata kuliah studio perancangan arsitektur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.